Hey ho pop gengs. Kamu mungkin pernah merasakan bahwa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat melelahkan. Apalagi kalau kamu sudah terlanjur nyaman di satu tempat. Tapi sebaiknya kamu mulai berpikir ulang deh. Setelah mengetahui bahwa ada hewan yang harus bermigrasi ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, atau pasangan. Perjalanan-perjalanan mereka akan membuatmu berpikir bahwa perjalanan Genta dan kawan-kawannya untuk mencapai puncak Mahameru di film yang membuat banyak pendaki dadakan bermunculan, yakni 5 cm, hanyalah perjalanan singkat sore hari. Mari kita mulai dari laut. Di lautan, nama hiu martil mungkin tidak setenar hiu putih atau megalodon. Itu karena spesies bernama ilmiah Spirnidae ini memang cenderung agak pemalu dan suka menyendiri. Namun pada waktu-waktu tertentu sepanjang tahun, mereka akan berkumpul dalam kawanan besar untuk berkembang biak. Untuk bertemu pasangan memang butuh perjuangan sih. Hiu berkepala pipi dan melebar ke samping ini bisa menempuh jarak renang antara 700 km. Hebatnya lagi nih, meski menempuh jarak yang panjang dan seringkali melalui teluk kosong dan luas, tanpa ciri fisik untuk menandai jalur mereka, hiu martil tetap akan berakhir di tempat yang sama setiap kali bermigrasi. Seolah ada GPS yang menuntunnya. Kamu bisa menyaksikan perjalanan mereka mengarungi lautan beramai-ramai pada bulan Juni hingga September di Kepulauan Cocos. Dan pada Juni hingga November di Galapagos menuju Malpelo. Ingat, cukup disaksikan saja. Jangan malah diburu, apalagi ditangkap. Kadang memang hewan bermigrasi dalam jumlah banyak menjadi magnet bagi spesies lain. Salah satunya yang paling banyak diburu saat bermigrasi adalah kawanan ikan kecil bernilai ekonomi tinggi. European pilchard alias Sardina pilcardus atau umum kita sebut sardin. Sardin bisa berkumpul hingga jutaan ekor setiap kali melakukan migrasi dari daerah selatan yang dingin menuju utara semenanjung Afrika Selatan yang lebih hangat. Terjadi pada bulan Mei hingga Juni dan menjadikan mereka sebagai kawanan migrasi terbesar di bumi. Iring-iringan sardin yang bisa memanjang hingga 15 km dan lebar sekitar 3,5 km di sekitar perairan yang dekat dengan pantai jelas menjadi fenomena menakjubkan yang langka. Kawanan sardin bermigrasi sama saja seperti perayaan makan besar bagi spesies lain. Makanya gak heran jika kawanan lain seperti hiu, lumba-lumba, bahkan burung akan turut serta mewarnai perjalanan mereka sebagai pemangsa. Perjalanan yang cukup menegangkan ya. Kalau itu tadi migrasi dengan rekor kawanan terbanyak, maka sekarang kamu akan bertemu hewan laut yang memegang rekor migrasi dengan jarak terjauh. Mengutip National Geographic, paus abu-abu menjadi mamalia laut yang telah bermigrasi sejauh 22.500 km dari Rusia menuju Meksiko, dan sebaliknya. Perjalanan yang lebih sering dilakukan sendirian ini membuat para ilmuwan bertanya-tanya, mengapa paus abu-abu pergi begitu jauh dari rumah? Tim peneliti dari Marine Mammals Institute di Oregon State University yang dipimpin oleh ahli ekologi bernama Robert Pittman yang melacak perjalanan migrasi paus selama 42 hari, menemukan bahwa paus melepaskan sel kulit luar mereka yang bisa menjadi tempat berkumpulnya bakteri. Aktivitas yang tidak bisa ia lakukan jika berada di Antartika yang dingin. Wah, demi kebutuhan fisiologis dan kesehatan, paus sampai harus berenang sejauh itu ya, Pop Gengs? Menyinggung soal kesehatan, baru-baru ini di Mumbai, India, terjadi fenomena migrasi yang luar biasa. Tepatnya pada April 2020, saat pandemi COVID sedang marak dan memaksa beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown. Saat itulah ribuan flamingo mulai berdatangan, mengambil alih kolam kota Mumbai yang sepi. Sebenarnya ini bukan kali pertama flamingo bermigrasi ke Mumbai, karena mereka biasanya memang selalu datang antara November hingga Mei. Tapi baru tahun ini jumlahnya meledak, dari yang sebelumnya hanya 30.000 sampai 40.000 ekor, menjadi 150.000 ekor. Wow, Mumbai kala itu banjir burung pink, Pop Gengs. Berkurangnya aktivitas manusia dan kegiatan konstruksi
ternyata berdampak pada meningkatnya jumlah alga yang menjadi sumber makanan mereka. Meski mengurungmu, tapi pandemi ternyata juga menyediakan ruang aman bagi spesies lain. Saatnya bumi diambil alih oleh flora dan fauna. Ya, tapi jauh sebelum itu, udara telah sejak lama menjadi milik para hewan bertulang belakang yang memiliki sayap. Sayap yang diandalkan selama perjalanan musiman pada September hingga April. Terbang ke utara untuk berkembang biak pada musim panas Arktik dan kembali ke selatan yang hangat ketika utara sedang mengalami musim dingin. Kamu mungkin pernah menyaksikan kawanan burung terbang melintasi langit kotamu, tapi mungkin kamu tidak pernah menyangka bahwa pengembar angkasa ini telah terbang bermil-mil jauhnya menempuh perjalanan panjang dan berbahaya. Demi mengantisipasi serangan predator saat terbang, beberapa burung telah mengembangkan kemampuan murmurasi yang hebat. Terbang membentuk formasi yang bertujuan untuk saling melindungi dan memperkuat pertahanan. Seperti yang dilakukan oleh gerombolan burung jalak di langit Israel ini. Selain itu, mereka juga memiliki satu formasi yang berguna untuk menghemat energi saat terbang, yaitu dengan membentuk huruf V. Persis seperti manuver pada pesawat tempur untuk menghemat bahan bakar. Hebat ya? Lalu bagaimana dengan hewan darat? Di daratan, kemampuan migrasi hewan-hewannya juga tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi perjalanan di darat, tidak sama dengan perjalanan di laut atau udara. Hewan-hewan air atau kelompok F seperti burung, bisa saja terbantu oleh angin kuat atau arus deras dalam perjalanannya. Sementara hewan darat harus benar-benar bertumpu pada kakinya sendiri. Salah satu hewan darat yang meresikokan dirinya saat bermigrasi adalah kawanan zebra. Setiap tahunnya, zebra akan melakukan perjalanan hingga sejauh 500 km menuju tempat yang menyediakan air melimpah. Dalam perjalanannya ini, mereka mengendalikan ingatan mengenai tempat-tempat berpotensi yang pernah mereka datangi sebelumnya. Wih, mesti sering-sering melihat ke masa lalu di si zebra. Ya nggak apa-apa lah kalau tujuannya buat bertahan hidup. Asal jangan baper aja karena nggak bisa move on. Itu mungkin kamu kali ya. Namun jika harus kembali ke masa lalu, kamu sebaiknya bertemu dengan hewan pengerat mirip hamster yang penuh dengan cerita legendaris, bernama lemming. Rumor populer menyeramkan melekat pada mereka. Banyak orang percaya bahwa lemming saat bermigrasi melakukan aksi nekat, yakni bunuh diri massal dengan melompat dari tebing. Hal ini disebut-sebut karena sikap pantang menyerah lemming. Sekali mereka memilih jalur untuk bermigrasi, lemming akan terus maju bahkan jika di depannya adalah jurang. Makanya perilaku mereka juga dikaitkan dengan perilaku manusia yang secara sadar menuju kehancuran sebagai sindrom lemming. Namun faktanya, hewan ini melompat dari tebing hanyalah rekaan yang sengaja diciptakan oleh Disney melalui film dokumenternya yang berdasar pada mitos tahun 1530-an. Lemming memang bermigrasi setiap 3-4 tahun sekali, saat persediaan makanan di tempat mereka mulai menipis, sementara populasi mereka semakin banyak. Hal ini mereka lakukan untuk mengendalikan ledakan populasi yang terjadi dalam suatu wilayah agar spesies mereka menyebar secara merata. Saat bermigrasi, mereka memang biasanya akan bertemu air. Tapi itu bukan masalah, karena lemming dapat berenang. Meski kadang beberapa individu gagal dan ditemukan tenggelam karena mencapai titik kelelahan. Tetapi ini bukanlah aksi bunuh diri. Kamu pernah melihat hewan bermigrasi?